Setelah pertarungan antara Carrion dan Gerudo, semua pemain yang tersisa istirahat terlebih dahulu. Pertarungan pun dilanjutkan lagi, yaitu Masayuki melawan Gozer. Rimuru kini bisa melihat Masayuki bertarung secara langsung. Tapi di situ, Rimuru ngerasa seperti Masayuki sedang ketakutan saat bertarung melawan Gozer. Melihat lawannya yang ketakutan, Gozer pun menghina Masayuki. Tapi di situ, Masayuki hanya tersenyum dan berkata, jika dia tidak tertarik bertarung melawan orang yang sudah kelelahan. Masayuki juga mengatakan, jika Gerudo lebih cocok untuk masuk ke 4 Raja Surgawi daripada Gozer. Masayuki lantas berkata lagi, jika pertarungan ini sebaiknya ditunda terlebih dahulu, karena nanti Masayuki akan menemui Gozer di dalam Dongeon saja, dan di sana mereka bisa bertarung dengan leluasa. Gozer yang mendengar penjelasan Masayuki pun akhirnya menjabat tangannya. Gozer setuju dengan ide dari Masayuki. Akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Masayuki tanpa bertarung. Pertarungan selanjutnya adalah Carrion melawan Gobuta. Gobuta langsung memanggil Rangga dan naik di atasnya. Pertandingan pun dimulai. Seketika kaki Carrion dapat menghempaskan mereka berdua. Gobuta pun terjatuh. Gobuta bangkit lagi dengan merangkak dan menjauh dari Carrion. Penonton pun tertawa melihat Gobuta yang menyedihkan. Di situ Rangga berubah menjadi serigala yang sangat besar. Rangga seketika menggigit tangan Carrion. Carrion pun tidak melewatkan kesempatan emas itu. Carrion langsung membanting Rangga, dan saat Rangga terjatuh, Carrion menghujani Rangga dengan serangan yang bertubi-tubi dari atas. Setelah diserang Carrion habis-habisan, Rangga keluar dari arena, sedangkan Gobuta berusaha bangkit lagi. Gobuta memanggil Rangga untuk memasuki arena. Carrion kaget karena Rangga dipanggil Gobuta lagi. Rangga dan Gobuta pun menyerang Carrion secara bersamaan, tapi tetap saja serangan mereka tidak bisa melukai Carrion. Rangga dan Gobuta kini fokus menyerang topeng Carrion. Carrion yang mengetahui hal itu memilih untuk menyerah, karena Carrion tidak ingin identitasnya diketahui, dan pemenangnya adalah Gobuta. Para penonton menghina Gobuta. Hinaan dan cacian mewarnai kemenangan Gobuta. Tapi di situ Gobuta nggak peduli, karena Gobuta hanya mengincar kemenangan, bukan sanjungan dari penonton. Setelah pertandingan, Rimuru memarahi Rangga karena nggak izin jika ikut pertandingan, tapi Rimuru tidak mempermasalahkannya. Rimuru berkata kepada Rangga dan Gobuta agar tetap semangat untuk memenangkan pertandingan final besok. Di malam harinya, para tamu sangat heboh. Mereka makan malam sambil mengobrol tentang pertandingan final besok. Bahkan murid-murid Rimuru yang imut-imut juga sangat menyukai pertandingan tadi. Di lain cerita, Milim kesal karena Carrion kalah dalam pertandingan. Carrion mencoba menjelaskan ke Milim jika tadi dia tidak mengeluarkan kekuatan penuh saat bertarung. Tapi bagi Milim, jika kalah ya kalah, nggak usah banyak alasan. Milim juga berkata jika besok dia ingin lihat pertandingan final, karena selama ini Milim tidak pernah nonton pertandingan, cuma gara-gara ngurusin labirin atau Dongeon. Sedangkan Hinata dan murid-murid Rimuru yang masih belum tumbuh jembut berdebat tentang siapa yang lebih kuat antara Masayuki atau Rimuru. Rimuru sebenarnya nggak yakin jika Gobuta bisa memenangkan pertandingan, karena Gobuta nggak bisa serius jika bertarung, kebanyakan main-main. Di saat itu juga, Rimuru juga mengadakan rapat dengan para eksekutif negara Tempest dan bangsawan dari negara-negara lain. Di sini, Rimuru membahas tentang keuangan Tempest. Rimuru sudah mengumpulkan uang dari Myormil dan sudah menukarkan beberapa uang Clayman dengan uang universal dengan bantuan dari Gazel. Tapi semua itu masih kurang bagi Rimuru, dan totalnya nggak sampai 3000 koin emas universal. Gazel agak kecewa karena Rimuru mengadakan event besar, namun ekonomi Tempest lagi memburuk. Tapi bagi Rimuru ini di luar dari rencana, karena jika pedagang tidak menolak uang Clayman, masalah ini tidak akan pernah terjadi. Gak lama datang El Mesia. Di sini El Mesia tahu masalah Tempest dari El Alut. El Mesia menawarkan bantuan kepada Tempest untuk menutupi segala kekurangan uang yang ada. Rimuru awalnya menolak bantuan dari El Mesia karena Rimuru ngerasa jika dia harus berhati-hati dengan El Mesia. Makanya Rimuru nggak mau hutang budi. Dengan muka kesal, Gazel berkata kepada Rimuru untuk menerima bantuan dari El Mesia, karena Gazel tahu jika El Mesia adalah orang yang gampang emosi jika bantuan darinya ditolak. El Mesia sendiri berkata jika Rimuru menerima bantuan darinya, maka jika Tempest mengadakan event seperti ini lagi, Rimuru harus mengundang El Mesia secara langsung, bukan diberikan ke El Alut dulu baru ke El Mesia. Di situ Rimuru setuju, dan kini keuangan Tempest kembali stabil berkat bantuan dari El Mesia. Dengan kata lain, dalang dibalik semua masalah ini yang menghasut para pedagang menolak uang Clayman, otomatis rencananya gagal. El Mesia dengan teknik penerawangannya berkata jika dalangnya sengaja melakukan itu, dan saat
Tempest butuh bantuan karena ekonomi memburuk, maka dalang dari ini semua akan muncul di hadapan Rimuru menawarkan bantuan. Diablo hanya tersenyum dan berkata, jika prediksi Elmesia itu bisa masuk di otak. Melihat adanya Diablo, Elmesia ingin bertanya sesuatu kepada Rimuru sebelum mereka menjalin kerjasama. Saat bertanya, Elmesia mengeluarkan aura cakra pahlawan miliknya. Dengan spontan, aura Demon Lord Rimuru keluar untuk mengimbangi aura pahlawan milik Elmesia. Elmesia bertanya, buat apa Rimuru memanggil iblis primordial? Yang dimaksud di sini adalah Diablo. Dan bagaimana jika Diablo hilang kendali atau lepas kontrol? Rimuru dengan tegas berkata, jika itu terjadi, maka Rimuru akan bertanggung jawab dan akan menghentikan Diablo tanpa adanya korban. Elmesia lantas berkata, jika dia akan membunuh Rimuru jika Rimuru meninggalkan sisi baik dalam dirinya. Intinya, Elmesia akan terus bekerja sama dengan Rimuru jika Rimuru masih menjadi pribadi yang baik. Rapat pun Rimuru tutup, tapi Elmesia masih melototi Rimuru. Lantas Rimuru bertanya, why? Elmesia berkata jika dia ingin Rimuru memperkenalkan Yoshida. Hati Rimuru yang deg-deg sedikit lega karena permintaan Elmesia tidak aneh-aneh. Esok pun tiba, final pun dimulai. Tapi sebelum pertandingan dimulai, Masayuki pergi ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Masayuki ketakutan dan memikirkan cara agar dia nanti tidak babak belur. Sampai saat ini Masayuki heran kenapa dia bisa masuk ke final. Singkat cerita, Masayuki memasuki arena pertandingan. Di situ Masayuki melihat Gobuta yang terlihat lemah. Semangat Masayuki pun membara. Dia berpikir mungkin kali ini dia juga bisa menang tanpa bertarung. Pertandingan pun dimulai. Gobuta mengawali pertarungan dan menyerang Masayuki tanpa henti. Tapi di situ Masayuki tetap cool, enjoy, aman, menghindari semua serangan Gobuta. Gobuta pun memakai skill barunya yang dimana dia bisa bergabung dengan Rangga. Mata Milim tiba-tiba berbentuk bintang dan dia berteriak gembira melihat penggabungan antara serigala dengan goblin itu. Di situ orang-orang Tempest seperti Rimuru, Benimaru dan lain-lain kaget melihat aksi Gobuta dan Rangga. Gobuta bersama Rangga meluncur dengan cepatnya ke sana kemari hingga Masayuki tidak bisa melihat lagi gerakan Gobuta. Namun Gobuta menabrak sebuah dinding dan melewati Masayuki gitu aja. Di situ semua orang termasuk Rimuru sedikit kecewa melihat tingkah laku konyol Gobuta. Dan di sini kita tahu jika Gobuta belum bisa mengendalikan kecepatannya. Namun anehnya para penonton memuji Masayuki. Mereka mengira jika Gobuta menabrak dinding karena ulah Masayuki. Milim terlihat kesal dengan Gobuta karena ekspektasinya tidak sesuai realita. Rimuru meredam emosi Milim. Rimuru nggak mau Milim meluapkan emosinya. Milim pun berkata jika dia akan melatih Gobuta saat pertandingan telah selesai. Rimuru menghela nafas dan berkata Milim bisa melakukan hal itu asalkan dengan syarat. Milim memperbolehkan Rimuru pergi ke runtuhan kuno yang ada di wilayah Clayman. Di situ mereka setuju, sedangkan di arena Masayuki ketakutan setengah mati. Masayuki pun mengangkat tangannya untuk menyerah. Namun saat Masayuki mengangkat tangannya, Gobuta melesat ke sana kemari dan menabrak dinding. Hati Masayuki semakin tidak beraturan karena terlalu takut dengan kecepatan Gobuta. Di situ Masayuki sadar jika dia tidak akan mungkin bisa menang melawan Rimuru jika bawahnya saja sudah kuat seperti itu. Namun saat Soka akan mengumumkan jika pemenangnya adalah Masayuki, Masayuki menyerah dan berkata jika masih terlalu cepat bagi dirinya untuk bertarung melawan Rimuru. Setelah mengucap itu, Masayuki pun pergi meninggalkan arena. Di situ semua orang Tempest terutama Rimuru bingung kenapa Masayuki tiba-tiba menyerah. Sedangkan di mata penonton, tindakan Masayuki sangat terpuji. Mereka menganggap jika Masayuki tidak tertarik dengan Rimuru karena Rimuru masih mau berdamai dengan manusia. Penonton juga mempunyai pemikiran jika Masayuki menyerah karena Masayuki menganggap jika Masayuki bisa menang melawan siapapun itu dengan mudah. Bukan cacian, tapi pujian yang didapat Masayuki. Rafael tiba-tiba berkata jika hal yang gak ngotak itu berkat skill unik milik Masayuki. Di situ akhirnya Rimuru tahu jika sebenarnya Masayuki emang gak bisa apa-apa, cuma kebantu skill unik miliknya saja. Makanya Masayuki bisa hoki. Tapi bukan Rimuru namanya jika tidak mempunyai ide-ide di luar nalar. Rimuru pun berencana untuk menjadikan Masayuki iklan untuk labirin miliknya. Dengan begitu, maka akan semakin banyak petualang yang tertarik. Singkat cerita, Gobuta memenangkan pertandingan. Rimuru pun sebagai tuan rumah memberikan pidatonya di hadapan para penonton yang hadir. Jika Gobuta kini menjadi bagian dari 4 raja surgawi. Diablo tertawa. Diablo menganggap jika keberatan Gobuta adalah aib bagi 4 raja surgawi.
Setelah pertandingan selesai, Mili menyeret Gobuta dan Rangga untuk dilatih. Dengan muka ingin menangis, Gobuta berkata jika dia tidak ingin dilatih oleh Milim. Seketika, Milim mengajar Gobuta. Siang pun tiba, Rimuru kini makan bersama Masayuki. Rimuru memperkenalkan jika dia adalah orang dari dunia lain, tepatnya orang dari Jepang. Karena Rimuru terbuka, Masayuki pun akhirnya mau menceritakan tentang dirinya, yaitu saat dia bisa masuk isekai sampai dia menjadi pahlawan tanpa melakukan apa-apa. Rafael berkata, jika skill Masayuki akan menjadi ampas jika berhadapan dengan skill ultimate. Mereka berdua masih mengobrol. Rimuru juga ingat jika Masayuki punya janji dengan Gozer di dalam Dongeon atau labirin. Rimuru pun bertanya kepada Masayuki untuk mencoba Dongeon di hari pertama dibuka. Rimuru pun terus membujuk Masayuki karena Rimuru ingin Masayuki menjadi iklan untuk Dongeon miliknya. Tapi sebelum itu, Masayuki meminta manga kepada Rimuru. Rimuru pun berkata jika dia punya stok banyak untuk manga karena Masayuki wibu. Akhirnya dia setuju asalkan Rimuru memberikan Masayuki sebuah manga. Sebelum Dongeon dibuka, Rimuru masuk terlebih dahulu ke sana. Di sana Rimuru menemui Veldora dan Ramirez. Rimuru berkata jika setelah Dongeon dibuka, Rimuru akan menutup Dongeon kembali untuk 3 hari ke depan. Dengan alasan Rimuru ingin menyempurnakan Dongeon. Setelah itu, Rimuru pergi menuju Kolesium. Di sana ada Myormil lagi menjelaskan tentang Dongeon menggunakan proyektor. Dari presentasi Myormil, banyak relawan yang berniat untuk mencoba masuk ke Dongeon. Nggak lama, terdengar suara yang sedikit keras, dan itu adalah Boson. Dia mengatakan jika pertandingan ditempes, semuanya hanyalah settingan. Boson juga berkata jika Masayuki juga tidak sebanding dengan dirinya. Dengan kesombongannya, dia berkata bakal ngebuktikan jika Dongeon ditempes hanyalah sesuatu yang mudah. Di situ Rimuru kesal, apalagi bawahnya juga makin pengen ngebunuh Boson. Tapi Rimuru melarangnya dan berkata biar Boson mencoba sendiri Dongeon itu di hari pertama ini. Rimuru berpikir jika ini semua juga sebuah keuntungan, karena biar makin rame yang nyoba untuk masuk ke dalam Dongeon. Bukan hanya tim milik Boson yang ikut, tapi party milik Cabal dan Masayuki serta Kai juga mengikuti Dongeon di hari pertama ini. Sebelum Masayuki masuk, Rimuru memberikan Masayuki sebuah pedang. Pedang itu sangat ringan, tujuannya biar Masayuki bisa memakai pedang itu. Pedang itu bernama Rapier, pedang ringan yang cocok untuk pemula seperti Masayuki. Souka di sana menawarkan barang, yaitu gelang kebangkitan, peluit Chef Point, dan ramuan penyembuh tingkat tinggi. Karena hari ini adalah hari pertama, maka para petualang diberikan gratis item-item tersebut.